Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Bang Ciko, soal visi misi memang seperti dijelaskan tadi oleh Mas Adi bahwa memang semuanya akan melanjutkan langkah yang sudah ditorehkan oleh Pak Joko Widodo. Biarkan itu masyarakat yang menilainya. Tapi ada satu lagi yang juga kemudian dinilai oleh masyarakat. Kemana kemudian kecenderungan arah dari Presiden Joko Widodo? Nah, ini memang sangat subjektif, tapi pandangan masyarakat saat ini menilai bahwa Pak Jokowi kemudian menciptakan jarak dengan pasangan 03. Bagaimana cara menilainya masyarakat? Masyarakat melihat kemana ada kemudian Pak Ganjar, di situ kemudian Pak Jokowi menyusul juga membuat agenda di sana. Saat kemudian Pak Ganjar menuju IKN, tapi kemudian Mas Gibran juga menuju IKN. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya juga harus disikapi oleh pasangan nomor 03, Bang Ciko. Begini ya, saya rasa kalau itu tadi kan Pak Jokowi berulang kali berkata dia akan itu yang harus kita jaga, marwah seorang presiden yang mengatakan dia akan. Kalau soal kunjungan itu beliau sudah dibantah oleh istana bahwa jadi persiapan hadir hari kunjungan presiden ke tempat itu, dan mungkin ada kebetulan dan sepertinya semesta mendukung keberadaan Pak Ganjar dan Pak Jokowi nggak boleh jauh-jauh. Tapi untuk hal-hal yang lebih serius mari kita bahas di sini. Satu, yang paling penting adalah tidak akan ada gambar Pak Jokowi pada kertas suara, yang ada adalah gambar Pak Prabowo dan gambar Pak Ganjar. Artinya kita akan memilih orang-orang yang kalau memang dianggap yang Pak Jokowi ratingnya tinggi, tentu yang akan dilihat adalah bukan sekedar dukungan atau endorsement yang kembali lagi saya katakan beliau selalu mengatakan beliau netral. Tapi yang dilihat adalah siapa yang kira-kira mampu, yang mempunyai ideologi yang sama, bukan ideologi baru yang disama-samakan. Ideologi itu ideologi kerakyatan yang saya katakan selalu berulang-ulang di berbagai acara, bahwa ideologi ini built in karena mereka terlahir dari keluarga yang sederhana, sama-sama mencapai sukses dengan kerja keras, di usia muda sudah mencari nafkah untuk keluarga, dan mencapai pada titik-titik ini dengan segala perjuangannya, sehingga lebih mengetahui keadaan-keadaan rakyat, kesusahan rakyat, dan bagaimana rakyat yang sulit ini untuk mencapai titik sukses apa yang mereka butuhkan. Nah, ini yang ada di dalam Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Ini harus diingat oleh masyarakat. Yang kedua, kalau diklaim pendukung Pak Jokowi sudah ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri mempunyai modal suara 40% di pemilu yang lalu, artinya sekarang udah 90% dong suaranya. Nah, kan ini kan nggak terjadi. Kita bicara dari Bank Kompas, let's say, saya tetap mengacu pada walaupun seakan-akan Ganjar Pranowo ini sangat rendah hasil surveinya, tapi di Bank Kompas sendiri aja dikatakan ada 28% yang belum menentukan pilihan, dan dari 100% yang sudah menentukan pilihan sekitar 20 sekian persen bisa bimbang dan masih bisa swing ke pemilih yang lain. Nah, ini artinya apa yang disampaikan tadi itu patah dengan sendirinya bahwa pendukung Pak Jokowi ini sudah pergi ke Pak Prabowo semua. Nah, ini kan kalau udah gitu kan udah selesai pemilunya sekarang. Nah, ini kan tidak terbukti. Nah, ini yang ke depan juga kita ingin sampaikan ke masyarakat tentunya, bahwa itu tadi yang akan ada di kertas suara adalah dua orang. Yang satu berulang kali melawan Pak Jokowi dengan visi misi yang totally different. Yang satu lagi 2 kali turut mencalonkan presiden yang mendukung pemerintahan itu sampai hari ini. Ini yang kita harus ingat, dan bagaimana ke depannya silakan aja rakyat memilih. Baik, Bang Daniel, tadi dikatakan oleh Bang Ciko bahwa Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ini memiliki ideologi yang sama, bukan ideologi yang baru kemudian disama-samakan. Karena kedua sosok ini baik Pak Ganjar kemudian juga Pak Jokowi ini dinilai sederhana, bekerja keras sehingga kemudian mengetahui kesusahan rakyat. Bagaimana Anda melihat ini juga? Mbak Putri, tadi saya sebutkan di awal, Pak Prabowo tidak dalam posisi menduplikasi sifat karakteristik Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo berusaha menghormati ide-ide besar apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo menempatkan Pak Jokowi itu sebagai guru yang harus dihormati, didudukkan pada tempat duduk yang pantas. Maksudnya adalah posisi yang pantas sebagai guru yang harus diikuti dalam konteks kebijakan-kebijakan baiknya. Jadi Pak Prabowo ingin melanjutkan itu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tentu punya karakteristik dalam hal model, model pendekatan dan sebagainya. Nah,
apa yang dicontohkan Pak Jokowi dan itu efektif, tentu kita ikuti dengan model dan kombinasi model kepemimpinan Pak Prabowo untuk menyempurnakannya. Jadi pada prinsipnya terkait dengan ideologi, tentu semua politisi di Indonesia itu punya pendekatan dan kolektivitas pemahaman ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Jadi itu adalah ideologi yang sama-sama kita usung. Jadi tentu tidak ada politisi di Indonesia yang tidak berideologi Pancasila. Pak Prabowo adalah seorang patriot dan seorang nasionalis tulen. Beliau adalah mantan tentara, beliau kemudian Bang Daniel. Baik, Bang Daniel, sepertinya masih ada kendala. Kami mengalami gangguan untuk bisa terhubung kembali dengan Bang Daniel. Tapi juga Mas Adi, kita ingin dengarkan apa yang tadi dikatakan oleh Bang Ciko adalah yang satu ini selalu mendukung. Begitu kan, dari pemilu-pemilu sebelumnya juga selalu mendukung Pak Jokowi. Sementara yang satu adalah berulang kali berlawanan, visi misi berbeda. Nah ini sekarang apakah masyarakat melihat hal seperti ini untuk kemudian menentukan pilihannya? Ya itu tadi Putri, bahwa kalau kita bicara tentang Jokowi sampai hari ini itu masih di PDIP, ya tak ada bantahan karena Jokowi kan belum memutuskan keluar dan belum juga melabuhkan ke partai yang lain. Bahwa per hari ini juga misalnya publik melihat Jokowi, gaya politik, gaya komunikasi dan kerja-kerja politiknya itu mirip dengan Ganjar, itu tak ada bantahan apapun. Jokowi yang suka belusukan, kemudian cukup humble, suka turun ke masyarakat dan terusnya, itu tak ada bantahan. Termasuk Ganjar juga bisa menggaransi bahwa semua hal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan hanya visi misi, tapi proyek-proyek besar, proyek-proyek strategis pastinya akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Mahfud, terutama soal IKN dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan yang kemudian bisa dilihat oleh publik, di seberang yang lain kita tidak bisa menutup mata ketika Gibran maju sebagai wakil presiden mendukung Pak Prabowo Subianto, disitulah kemudian Jokowi yang memiliki gaya komunikasi politik mirip dengan Ganjar, yang masih sama dengan PDIP saat ini warna politiknya, pastinya dibaca oleh publik bahwa semua instrumen, semua kepentingan termasuk dukungan politik Pak Jokowi pastinya mengarah kepada Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, tak lagi bersama dengan Ganjar dan PDIP. Kan itu yang sebenarnya ingin di mapping betul oleh dua kubu ini yang mengklaim paling Pak Jokowi. Oleh karena itu sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa semua pendukung Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Secara faktual didasarkan pada basis-basis survei misalnya, bahwa pendukung Pak Jokowi banyak juga di Pak Ganjar Pranowo, terutama pendukung Jokowi dari kalangan PDIP, terutama juga dari kalangan pendukungnya P3, di situ stay in dan kemudian mendukung secara kuat, secara total Pak Ganjar Pranowo maju di Pilpres. Tapi kan pada saat yang bersamaan pendukung Jokowi di 2019, terutama misalnya dari kalangan Golkar, dari kalangan sebagian PKB, dan terutama juga dari kalangan Partai Amanat Nasional adalah mereka yang saat ini memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi pendukung Pak Jokowi itu nggak solid di satu tempat. Bahkan kalau mau jujur, pendukung Pak Jokowi dari unsur PKB, dari unsur Nasdem ada juga yang kemudian mendukung Anies Baswedan meski persentasenya kecil, karena memang kutub pemilih Jokowi yang nasionalis agak sedikit menjaga jarak komunikasi, terutama basis konstituen mereka dengan basis pemilihnya Anies Baswedan. Oleh karena itu bagi saya yang dilihat oleh publik, satu dari segi narasi, kira-kira siapa yang paling kuat mengidentifikasi dirinya paling Jokowi. Yang kedua adalah kerja-kerja politik Pak Jokowi dalam konteks ini seperti relawan atau partai yang menjadi bagian dari timnya Jokowi kan lebih mengarah kepada Pak Prabowo Subianto ketimbang Pak Ganjar Pranowo. Ini yang sepertinya sedang dipertarungkan betul di sisa masa kampanye Pilpres ya menuju 2024, kurang lebih sisanya 2 bulan lagi. Jadi oleh karena itu saya membaca model komunikasi politik yang dibangun oleh kubunya Pak Ganjar supaya pemilih Pak Jokowi non PDIP, non P3 yang terlanjur misalnya memberikan dukungan politik kepada Pak Prabowo, siapa tahu secara perlahan mengubah iman politiknya, pindah lagi mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dari siapakah mereka? Mungkin dari unsur Golkar, dari unsur PKB, dari unsur Nasdem ataupun dari unsur PAN
Dulu yang terlanjur memutuskan memilih yang lain dengan model komunikasi paling Jokowi yang dibangun oleh kubu pendukungnya Pak Ganjar, secara perlahan kembali ke rumah besar mereka yaitu PDIP dan Ganjar Pranowo. Namanya juga sedang usaha bagaimana mendapatkan insentif dan faedah elektoral di 2024. Oleh karena itu semua instrumen pastinya sedang dimaksimalkan oleh masing-masing pendukung sebagai bagian dari kepentingan politik di 2024. Saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Ciko. Kalau semua pendukung Jokowi yang 55% dulu di Pilpres 2019 itu mendukung Pak Prabowo, tentu hasilnya 90%. Ya, tak ada bantahan apapun. Tapi kan problemnya pendukung Pak Jokowi nggak semuanya ke Prabowo. Dan sebagian kecil pendukungnya Prabowo itu tak semuanya ke Prabowo lagi di 2024. Ada sebagian pendukungnya Pak Prabowo itu yang kemudian lari ke Anies Baswedan. Jadi angka survei per hari ini, kalau kita lihat rata-rata antara 41 sampai 45%, Prabowo Gibran itu kan titik temu. Adalah kombinasi dari pendukung Pak Jokowi yang dulu bersama Ganjar, dan kemudian pendukung loyalnya Pak Prabowo yang sebagian kecilnya juga ada yang ke Pak Anies Baswedan. Dan bahkan kalau mau jujur, angka 44 atau 45% dari kubu Prabowo dan Gibran per hari ini itu kan hampir sama dengan perolehan Prabowo Subianto ketika Pilpres 2019 yang lalu. Kalau hanya berpikir bagaimana Prabowo ini unggul dari Anies, unggul dari Ganjar, mungkin tidak perlu kerja keras Prabowo karena memang jaraknya agak jauh di survei-survei kan. Tapi kalau bicara tentang satu putaran tentu harus kerja keras. Karena harus menambah sekitar 6% lagi. Oleh karena itu bagi saya ini kan yang agak ramai, apakah Pilpres satu putaran ataukah dua putaran. Yang kemudian menarik adalah kira-kira siapa yang lolos putaran kedua, Pak Ganjar kah ataupun Anies kah. Maka PR terpenting dari kubunya Pak Ganjar bagaimana mengamankan skenario putaran kedua bisa masuk dan bisa bertanding ulang ya. Dan pada saat yang bersamaan PR terbesar dari kubunya Pak Prabowo adalah bagaimana menang satu putaran. Kalau agak dua putaran agak rumit ini penjelasannya karena memang semua resource, semua kekuatan politik sudah hampir menyatu, partainya banyak, di situ ada unsur presiden yang karena di situ ada Mas Gibran ya. Oleh karena itu memaksimalisasi memenangkan satu pertarungan politik di Pilpres adalah target yang sepertinya sedang dihitung betul oleh kubunya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, Bang Daniel mungkin bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan tadi oleh Mas Adi, dan selain itu juga nanti kita akan minta pandangan dari Bang Ciko karena ada satu lagi Bang Ciko yang membuat masyarakat ini menilai sepertinya Pak Jokowi ini menjaga jarak semakin jauh dengan pasangan 03. Ada beberapa tugas yang diberikan atau menjadi hak seharusnya atau menjadi kewajiban dari menteri-menteri yang berasal dari PDIP ini kemudian diambil tugasnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini setelah jeda. Kami sudah kembali.